Shalom, baiklah teman-teman, pembahasan materi kita di hari ini ialah teologi Minjung di Korea yang akan dipaparkan oleh kami kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, Anastasia Puasa, Agnesia Tingginehe, Melissa Kobis, dan Rafe Poli. Kita masuk dalam pembahasan terkait latar belakang. Nah, teologi Minjung atau teologi rakyat lahir di Korea Selatan sebagai respon terhadap penderitaan bersejarah rakyat Korea. Lahir dari pergolakan sejarah dan ketidakadilan sosial, teologi ini mengkritik agama Kristen yang dianggap mengabaikan penderitaan kaum miskin. Teologi Minjung menyerukan penafsiran ulang Alkitab dari perspektif kaum tertindas dan berkomitmen untuk membebaskan serta memberdayakan mereka. Seiring waktu, cakupan isu yang diangkat semakin luas, mencakup demokrasi, kesetaraan gender, dan isu lingkungan. Dibentuk oleh sejarah panjang penindasan dan ketidakadilan, teologi Minjung muncul sebagai sebuah gerakan teologis di Korea Selatan pada tahun 1970-an. Nah, teman-teman, gerakan ini lahir dari kesadaran bahwa agama Kristen belum cukup berperang dalam mengatasi penderitaan rakyat. Dengan perspektif yang berpihak pada kaum miskin, teologi Minjung menyerukan penafsiran ulang Alkitab dan mendorong tindakan nyata untuk mencapai keadilan sosial. Dan seiring berkembangnya gerakan, isu-isu yang diangkat semakin beragam, tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi, tetapi juga mencakup isu-isu politik, sosial, dan lingkungan. Teologi Minjung juga merupakan sebuah gerakan teologis yang lahir di Korea Selatan dan merupakan respon terhadap keterasingan antara iman Kristen dan realitas sosial yang tidak adil. Selain itu juga, teologi ini menjadi kekuatan bahkan pendorong bagi berbagai gerakan sosial di Korea, memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kita lanjut dalam pengertian teologi Minjung. Nah, teman-teman, istilah Minjung diambil dari dua suku kata Sino-Korea, Min yang berarti rakyat dan Jung yang artinya umum atau massa. Dengan demikian, Minjung diartikan sebagai masyarakat secara umum. Dan Minjung adalah sebuah istilah yang digunakan untuk masyarakat secara universal dan pertama kali digunakan pada masa dinasti atau Yi pada tahun 1392 sampai 1960 untuk orang-orang yang tertindas baik secara politik maupun sosial dan kultural. Ketika peraturan kelas atau Yangban menindas masyarakat biasa, dan setiap orang yang bukan kelas elit atau Yangban adalah kelas Minjung. Kemudian, istilah Minjung dikenal lama oleh masyarakat Korea. Dan Minjung berarti rakyat yang tertekan dan menderita, seperti kaum petani, buruh, pedagang kecil, pegawai rendahan, orang yang menderita akibat penindasan, eksploitasi ataupun yang dikuasai oleh orang lain. Minjung pun merupakan gambaran orang-orang yang dianggap rendah dalam kalangan masyarakat Korea dan sangat identik dengan orang-orang yang tertindas dan hidup dalam kesengsaraan. Kita lanjut dalam latar belakang sejarah teologi Minjung. Nah, teman-teman, selama lebih dari 4.000 tahun sejarahnya, rakyat Korea mengalami penindasan dan kemiskinan yang panjang, terutama akibat kekuasaan besar seperti Cina dan Jepang. Sepanjang sejarah nasional, masa-masa damai dan otonomi yang dinikmati oleh Korea sangat singkat. Penindasan ini paling sering datang dari berbagai dinasti Cina. Setelah Perang Dunia Kedua, alih-alih memulihkan persatuan, Korea dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, bukan pembagian wilayah Jepang yang menjadi penjahat perang. Dan perang saudara yang meletus pada tahun 1950 gagal mencapai persatuan yang diinginkan oleh rakyat Korea, menghancurkan negara tersebut
dan menjerumuskan masyarakat ke dalam kemiskinan serta penderitaan yang mendalam. Ketika kekristenan tiba di Korea, ia memiliki dampak yang berbeda dari negara-negara Asia lainnya karena tidak dipandang sebagai agama penjajah. Sebaliknya, kekristenan menjadi pesan pembebasan bagi rakyat Korea yang menderita di bawah dominasi Cina dan Jepang. Oleh karena itu, kekristenan awal di Korea diterima dengan sangat baik oleh rakyat dan memainkan peran penting dalam gerakan kemerdekaan serta berkontribusi pada pembentukan Republik Korea modern. Kita masuk dalam konsep teologi Minjung, dan teologi Minjung ini ialah sebuah konsep teologi pembebasan yang muncul dari situasi di mana hak-hak masyarakat diabaikan dan penguasa yang memegang kekuasaan tertinggi memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa batasan. Dalam konteks ini, teman-teman, teologi Minjung menjadi respon terhadap ketidakadilan yang dialami oleh rakyat tertindas. Dan ada beberapa elemen penting dalam teologi Minjung yang perlu dipahami bersama terkait dengan perjuangan untuk keadilan dalam pembebasan ini. Yang pertama ada konsep Minjung dan Han. Pengalaman Minjung sangat dipengaruhi oleh konsep Han. Han ini ialah perasaan ketidaknyamanan, kesedihan, kemarahan, tekanan, dan ketidakberdayaan di mana seringkali bersamaan dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Han dapat bersifat individual maupun kolektif yang mewakili pengalaman hidup masyarakat yang terpinggirkan. Oleh karena itu, perasaan ini menjadi landasan untuk perjuangan pembebasan dalam teologi Minjung yang fokusnya pada pembebasan rakyat miskin di Korea. Selain itu juga, Han dapat diekspresikan melalui seni dan menjadi kekuatan pendorong untuk perubahan atau perlawanan. Dan secara keseluruhan, Han ini menggambarkan kondisi terasing, tanpa perlindungan, terabaikan, dan miskin, serta menunjukkan ketidakmampuan yang dialami oleh masyarakat yang tertekan. Kemudian, konsep Han dan Dan. Konsep Dan berfungsi sebagai metode untuk mengatasi ketegangan yang dihasilkan dari Han dan dapat dipahami sebagai upaya untuk pembebasan. Ada dua tingkatan dalam Dan. Yang pertama pribadi. Nah, dalam konteks pribadi, Dan ini berarti pengorbanan diri di mana individu melepaskan harapan akan kehidupan yang nyaman dan melihatnya sebagai sesuatu yang dangkal dan tidak nyata. Sementara pada tingkat sosial, Dan ini berupaya memutus siklus perlawanan terhadap penindasan yang juga membutuhkan transformasi terhadap ketidakadilan yang ada. Kemudian, konsep yang ketiga ialah Minjung dan Yesus. Pada konteks Minjung dan Yesus, para teolog Minjung berpandangan bahwa Yesus dianggap sebagai bagian integral dari Minjung, bukan sekedar sosok yang hadir untuk mereka, dan Yesus dilihat sebagai perwujudan dari Minjung, sebagaimana dijelaskan oleh Markus yang menggambarkannya sebagai teman pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bagi Minjung, Yesus adalah figur yang sangat nyata, bukan tokoh abstrak, karena ia menjadi sosok yang dicari oleh mereka yang dianggap orang-orang berdosa, label yang diberikan oleh penguasa. Dan kemudian, konsep yang keempat ialah salib Yesus dan penderitaan Minjung. Dalam konteks ini, Yesus kepada mereka yang tertindas menyebabkan kekhawatiran di kalangan penguasa yang pada akhirnya menuntun kepada penyalibannya. Salib menjadi simbol dari penderitaan yang mendalam, dan penderitaan yang dialami Yesus saat disalibkan terhubung dengan pengalaman penderitaan Minjung yang merasa terhubung dengan kesakitan yang dialami Yesus di kayu salib. Dan dalam konteks ini, salib juga mewakili penderitaan mereka sendiri. Kita masuk dalam ciri-ciri teologi Minjung. Nah, teman-teman, teologi Minjung lahir dari pengalaman hidup nyata kaum Minjung, terutama mereka yang mengalami penindasan politik, sosial, dan ekonomi. Gerakan ini juga sangat kritis terhadap struktur kekuasaan yang menindas dan tidak adil. Dan teologi Minjung tidak hanya sebatas teori, melainkan mendorong tindakan nyata untuk mengubah kondisi sosial yang tidak adil
dan keadilan sosial menjadi inti dari teologi ini. Kristus dipandang sebagai pembebas yang berpihak pada kaum tertindas, dan teologi Minjung berusaha menyelaraskan iman Kristen dengan budaya dan sejarah Korea. Kita masuk dalam teologi Minjung dalam pandangan para teolog. Yang pertama, Byung-Mu An. Byung-Mu An mengemukakan pandangan teologis yang tidak terikat pada suatu tempat, melainkan menggambarkan dirinya sebagai seorang teolog di jalan. Ia berargumen bahwa teologi Minjung muncul bukan sebagai suatu disiplin akademis yang terpisah, melainkan berakar dari pengalaman dan peristiwa nyata yang dialami oleh Minjung dalam perjalanan hidup mereka. Dan yang kedua, Nam Dong-su. Nam Dong-su, di samping kontribusinya yang signifikan terkait konsep Han, ia juga dikenal sebagai salah satu teolog Minjung terkemuka. Su menempatkan fokus utama dalam karya teologisnya pada pengalaman historis masyarakat, berbeda dengan pendekatan teologi tradisional yang mengandalkan Alkitab. Su mengemukakan pandangan kontroversial bahwa subjek teologi Minjung adalah masyarakat, bukan Yesus. Oke teman-teman, mungkin pembahasan kita di hari ini cukup panjang, dan di sini kita akan menarik kesimpulan bahwa berdasarkan pengalaman hidup suku Minjung, teologi ini bertujuan untuk menantang struktur kekuasaan yang tidak adil, mengadvokasi keadilan sosial, dan memandang Yesus sebagai pembebas yang berpihak pada kaum terpinggirkan. Dan melalui konsep teologi Minjung, menyelidiki kompleksitas penderitaan dan ketahanan manusia, serta menawarkan perspektif unik tentang keselamatan dan perubahan sosial. Demikianlah pembahasan dari kami kelompok 2 mata kuliah teologi kontekstual dengan dosen pengampu Mem Nancy Heidemans, MSI. Terima kasih dan Shalom.